Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Syaiful Bari. Oke, sore hari ini sambil ngabuburit di Full Cup Grand Depok City, saya akan sharing terkait dengan coffee grinder, mesin penggiling kopi untuk espresso yang home use, yang rumahan. Seperti yang kita tahu gitu ya, peran grinder ini sangat penting, bahkan ya ada pernyataan ya, grinder itu dengan grind size yang kita pilih ya untuk partikel kopi yang kita giling itu adalah pondasi atau tiang seduh. Seperti itu teman-teman. Oke, di bar Full Cup saat ini ada beberapa coffee grinder ya untuk espresso. Oke, ada juga sih sebenarnya yang buat manual brew yang ini. Oke, ini ada 7, ada 7. Ya benar, ada 7. Dan salah satunya adalah mesin home use, mesin rumahan ya, yang ini dia. Oke, sip, kita mulai ya, kita bandingkan dari harga dulu. Ketika saya beli grinder ini harganya sekitar 3.500.000. Oke, lalu kemudian kalau kita bandingkan dengan sebelahnya, ini Eureka, ini 14 jutaan. Lalu yang itu ya, yang High Cafe itu sekitar 11 juta. Ini High Cafe Body. Terus ini yang dari sana itu Measure Mini elektronik ya, itu sekitar 15-16 jutaan. Lalu ada Eureka Specialty 65 itu sekitar 14 juta. Ini Malconic yang X54 ya sekitar 11-12 jutaan. Terus nah yang ini dia. Ini Eureka Specialty 75 itu harganya sekitar 18 juta. Jadi jelas dari sisi harga ya, kelebihan mesin grinder ya, grinder kopi yang home use itu adalah harganya yang terjangkau. Oke, itu kelebihan dari mesin home use ya untuk grindernya, murah, terjangkau. Oke, ada nggak kelebihan yang lain dari mesin seperti ini? Misalnya ada ya, lebih simple, lebih sederhana ya, kelihatan. Nah, kalaupun bisa disetting waktunya untuk single dan double dose, cara settingnya juga simple, sederhana, mudah ditiru, mudah diduplikasi gitu ya, nggak ribet lah, seperti itu ya teman-teman. Karena saat ini pun sebenarnya ada ya grinder itu yang serba layar sentuh, ya grinding gearnya aja itu bisa disetting dengan layar sentuh, itu sekarang. Nah untuk yang mesin home use tentu nggak seperti itu ya, lebih simple, lebih sederhana. Jadi paling tidak itu untuk kelebihan dari mesin penggiling kopi rumahan atau home use. Oke, kekurangannya apa saja? Oke, konsistensinya gimana, uniformity hasil gilingannya, ya retensinya, productivity, jadi produktivitas atau kecepatan gilingnya, ada tidaknya clamping dan seterusnya. Ya kita giling aja ya, kita grinding and dosing biar tahu semuanya ya. Oke, seperti itu teman-teman. Yuk ke sini. Oke. Ini saya tera sudah 0 ya teman-teman ya. Oke, jadi ini bisa disetting meskipun home use gitu ya. Itu angka 2 menunjukkan ini double dose, terus 15-nya itu waktu ya, second ya, detik, 15 detik. Jadi ya ini kekurangannya gitu. Apa namanya, waktu yang dibutuhkan, jadi produktivitas atau kecepatan gilingnya itu cenderung lebih lambat jika dibandingkan contoh grinder-grinder yang ini. Nah ini 4 second ya, 4 detik udah bisa ya 20 gram itu. Sementara yang ini 15 second yang kita setting. Nanti dapat berapa ya kita akan cek ya. Jadi itu. Nah terus teman-teman, ini burnya memang flat bur gitu ya. Tapi diameternya ini cenderung kecil. Ini hanya 50 mm ya. Untuk grinder yang lain ada yang 64, 65, ada yang 75, tentu lebih besar kayak gitu ya. Flat bur. Oke. 0. Oke. Yuk kita giling aja. Yuk kesini biar dilihatin. Ini saya pakai yang double ya. Bismillah. Tuh. Lompat-lompat ya. Ya, nggak lancar gitu loh. Spoutnya tuh, lompat-lompat ya. Tuh. Lama udah pasti. Tuh. Ada clamping ya di mana-mana. Tuh. Oke, tuh. Clampingnya kelihatan ya, gumpalan-gumpalannya banyak gitu kan. Ya memang bisa dikasarin, tapi kalau dikasarin nanti ya harus dikalibrasi lagi gitu loh, teman-teman ya. Jadi ternyata clampingnya cukup banyak. Terus lompat-lompat juga ya, ininya tadi pas grinding nggak lancar di spoutnya. Oke, kita akan cek berapa ini gram hasilnya untuk 15 second. Tuh, 19 gram, kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya. Oke, 19 gram. Saya letakkan di sini, ini saya kosongkan. Kita akan timbang lagi.
Oke. 0 ya, teman-teman ya. Oke, yuk kita giling lagi. Suaranya cukup berisik ya. Tuh, sama ya. Maksudnya clampingnya banyak, lompat-lompat juga, ya kan? Nggak tahu nih berapa gram hasilnya. 20 gram. Jadi lumayan ya, beda 1 gram. Ya. Untuk misalnya, teman-teman, grinder-grinder yang ini, ya kan saya juga mencobanya ya, ada perbedaan. Paling perbedaannya 0,1, 0,2, 0,3. Sementara yang ini perbedaannya bisa 1 gram loh. Jadi kalau bicara soal konsistensi, jelas ini cenderung lebih tidak konsisten jika dibandingkan dengan mesin yang di atasnya, ya. Seperti itu untuk konsistensi. Terus untuk uniformity, ya, belum saya pegang ya, belum saya tekstur segala macam. Ini kan kelihatan sudah ya. Oke, ada clamping di beberapa bagian, di bagian yang lain tidak ada. Jadi nggak uniform begitu, ya. Pas dipegang, coba tuh. Oke. Padahal ini udah halus gitu. Gimana kalau kasar gitu? Makin susah uniformnya gitu. Oke. Jadi bisa dibilang ya tidak uniform, teman-teman, ya, tidak uniform. Nah, akibatnya apa? Kalau nggak uniform, nanti ekstraksinya nggak merata, nggak seragam, nggak even extraction gitu loh. Jadi itu kekurangannya, oke? Jadi kalau di list tadi tidak konsisten, lalu kemudian ada clamping, ya, ada clamping, banyak bahkan clampingnya, terus tidak uniform hasil gilingannya. Retensinya udah pasti lumayan, retensinya, oke? Terus untuk produktivitasnya atau kecepatan gilingnya ya lambat gitu, ya, lambat dibandingkan dengan grinder-grinder yang lainnya. Ya, biasa kan harga begitu loh, ya. Dan itu yang harus disadari oleh teman-teman yang memiliki grinder-grinder seperti ini. Jadi, kalau punya grinder kayak gini, ya ekspektasinya itu jangan berharap kayak yang misalnya 18 juta gitu loh. Kan ada ya banyak orang yang bertanya ke saya, entah melalui DM atau di kelas gitu ya. Dia punya budget yang sangat terbatas tetapi ingin grinder yang kualitasnya di atas gitu loh. Jadi itu yang menurut saya nggak balance antara budget dengan keinginan gitu loh. Jadi yang penting kalau menurut saya ya kalau memang punya home use pakai, maksimalkan. Dengan disadari kekurangannya apa, ya kelebihannya gimana. Contoh saja misalnya, ini kan flat bore, ya meskipun flat bore tapi kan cenderung kurang seragam, padahal sudah halus, ya. Sementara ya grinder-grinder yang lain ini, ya yang flat bore juga gitu kan, itu cenderung lebih seragam, cenderung lebih uniform, cenderung lebih konsisten, sangat low retention, terus nggak berisik, ya low noise, bahkan ada yang menggunakan silent technology. Nah yang ini cenderung tadi suaranya agak berisik gitu ya. Pas ngiling juga lompat-lompat gitu ya. Gitu teman-teman ya. Ini 50 mm ya flat bore, ini ada yang 75, ada yang 64 dan seterusnya. Jadi kalau dibandingkan jauh. Nah, contoh saja nih. Ini kan 50 mm, ini 54. Tapi jauh ya, jelas lah dari brand juga beda ya. Negara penghasilnya beda. Ini kan Jerman. Ini ya kalau nggak salah ya Cina ya kalau nggak salah gitu. Jadi itu sih yang bisa saya sharing. Kalau teman-teman ya memang budgetnya sedikit ya nggak apa-apa beli grinder yang home use, tapi disadari ekspektasinya jangan terlalu berlebih gitu loh ya, kayak gitu. Nah biasanya efeknya adalah ke ekstraksi yang kadang-kadang nggak sama antara ekstraksi 1, 2, 3 dan seterusnya. Bahkan cenderung ya tidak seragam dalam setiap ekstraksi itu. Misalnya pas kita minum espressonya rasanya pahit nggak menyenangkan, tapi sour nggak menyenangkan ada di satu cup. Kenapa? Karena hasil gilingan kopinya memang nggak seragam tadi gitu loh ya, bahkan banyak clamping ya di beberapa bagian. Itu sih yang saya rasakan selama ini dengan menggunakan mesin grinder home use. Nah kalau kalian hanya usaha misalnya menu kekinian, nah ini nggak apa-apa dipakai. Tapi kalau bergerak di industri specialty coffee tentu saja ya penting untuk membutuhkan grinder yang proper kayak gitu. Salah satunya misalnya kayak gini Eureka ya. Kalau teman-teman butuh ya mesin-mesin seperti ini, grinder-grinder seperti ini, cek aja mesin kopi grinder ya di Instagram. Jadi @mesin-kopi-grinder kayak gitu ya teman-teman. Nah di situ kami juga menawarkan grinder-grinder yang bisa diandalkan ya. Brand Eropa, Itali dan lain sebagainya ada. Kayak gitu ya teman-teman. Apalagi ya yang bisa saya sampaikan?
Oke, tadi konsistensi sudah, uniformity sudah, retensi jelas, produktivitas jelas, agak bising ya, ada kelamping juga, ya lompat-lompat gitu kan, waktunya lama dan seterusnya. Terus, nah ini satu lagi, udah nggak uniform, ya kan? Oke, nggak konsisten, retensinya lumayan banyak, produktivitasnya lama. Terus ini nih, ini kan staples nih, ya. Ini kan staples nih, ya. Ini kan plastik nih ya, bahannya nih yang ini nih. Oke. Nah, ini mudah geser sendiri loh. Jadi, setelah kita menggiling beberapa kali, itu kadang-kadang ini geser sendiri. Jadi harus dicek terus gitu. Oke. Beda dengan misalnya yang ini, ya. Ini micrometric adjustment, ini oke, ini nggak geser sendiri. Kalau ini udah dipatenin nih sama Eureka gitu loh, ya, teman-teman. Jadi itu sih, ya. Yang lain-lain sih, ya body, plastik, segala macam, ya biasa gitu ya. Ya namanya kan murah. Ya, bahkan ada loh yang lebih murah lagi dibandingkan 3,5 juta gitu. Oke, sekali lagi kalau hanya untuk misalnya menu kekinian, kopi susu gula aren dan seterusnya, pakai aja, maksimalkan. Tapi kalau untuk urusan specialty coffee tentu saja ini ya apa namanya tidak akan menghasilkan kualitas espresso yang ideal, yang proper sebagaimana ya di coffee shop ternama kayak gitu. Oke, saya kira demikian ya sharing kali ini. Semoga bermanfaat gitu kan. Dan saya ucapkan terima kasih nih untuk teman-teman yang sudah support channel ini ya sampai berkembang sejauh ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.